computer vision syndrome ini kan lagi booming ya. Iya. Dan pasien-pasien itu gitu, sahabat-sahabat Hermina yang biasanya konsultasi ke saya juga menanyakan, "Dok, itu siapa aja yang bisa terkena?" gitu. Semangat pagi, sahabat Hermina yang ada di rumah. Kembali lagi di Hermina Podcast bersama saya Dr. Adilia Sunitias, Dokter Umum Rumah Sakit Hermina Wonogiri. Sahabat Hermina, hari ini kita kedatangan satu dokter spesialis baru di Rumah Sakit Hermina, yaitu Dr. Jehan, spesialis mata. Selamat pagi, Dok. Pagi. Iya. Pagi juga sahabat Hermina. Iya, Dok. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya, Dok. Hari ini sih tentang computer vision syndrome ya, Dok ya. Betul. Sebenarnya apa sih, Dok, computer vision syndrome itu sendiri? Oke, jadi computer vision syndrome itu sering disebut juga digital eye strain. Itu sebenarnya sekumpulan gejala-gejala pada mata yang disebabkan karena banyak hal. Pertama karena HP, kemudian komputer, tablet dengan penggunaan jarak dekat dan waktu yang lumayan lama dalam sehari, seperti itu. Itu biasanya bisa kena di usia berapa aja sih, Dok? Nah, computer vision syndrome ini kan lagi booming ya. Iya. Dan pasien-pasien itu gitu, sahabat-sahabat Hermina yang biasanya konsultasi ke saya juga menanyakan, "Dok, itu siapa aja yang bisa terkena?" gitu. Nah, jawabannya ya semua bisa terkena. Anak-anak dari kecil sekarang 4 tahun yang dikasih HP misalnya kayak gitu di rumah itu rentan juga terkena. Jadi mau anak-anak sampai dewasa pun siapa aja bisa terkena. Betul. Dan sekarang kalau prevalensinya itu memang pada orang-orang yang menggunakan device misalnya HP dan tablet. Dia 2 device dalam sehari atau misalnya HP saja. Itu prevalensinya 70% banding 50%. Lebih sering terkena yang menggunakan 2 device. Betul. Jadi untuk penggunaannya lebih sering terkena yang 2 device. Dan untuk sekitar 80% itu untuk penggunaan lebih dari 2 jam. Jadi lebih dari 2 jam meningkatkan resiko untuk terjadinya CVS itu. Oh, siap-siap, Dok. Itu untuk gejalanya biasanya apa aja sih, Dok? Nah, kalau gejala-gejala ini bervariasi ya. Namanya aja suatu kumpulan gejala-gejala. Nah, pertama yaitu kadang-kadang kita lihat ada rasa tidak enak di mata. Kemudian matanya merah, kabur, sering berair, bahkan nyeri pundak, nyeri kepala, kemudian nyeri pada mata. Jadi bervariasi. Dengan pasien-pasien yang datang, kemudian ada sahabat-sahabat Hermina juga yang menanyakan, itu memang bervariasi dan ternyata ditemukan memang ada kebiasaan dengan penggunaan gadget atau komputer yang relatif lama dalam sehari itu gitu. Dok. Untuk penyebabnya itu sendiri ya berarti memang gadget ya, Dok, paling utama ya? Paling utama memang penglihatan dekat dan device tersebut. Namun ditambah lagi seperti kelainan refraksi yang tidak dikoreksi. Misalkan nih kita lihat ada sahabat Hermina yang seharusnya nih memakai, dia memang punya minus 1 atau minus 2, tapi dia nggak mau pakai kacamata. Misalnya saya nggak suka atau malu misalnya, terutama anak-anak. Biasanya anak-anak itu ada juga yang datang umur 6 tahun, udah minus 4 gitu, minus 3, baru ketahuan sama ibu bapaknya itu ternyata malu untuk memakai kacamata karena teman-temannya nanti katanya dibully dan lain-lain. Padahal sangat penting untuk memakai kacamata biar nanti dia pertama miopnya nggak nambah dong, itu pasti. Kemudian yang kedua tidak adanya CVS tersebut. Kemudian untuk pasien-pasien atau sahabat Hermina yang usianya 40 tahun ke atas juga, misalnya dia presbiop ya, kalau udah 40 tahun kan memang presbiop. Nah, dan tidak terkoreksi dengan baik, itu resiko CVS juga tetap ada. Kemudian pasien dengan usia tua karena memang hormon juga akan berubah. Kemudian mata kering, kemudian suhu, misalnya kan kita kerja di ruangan yang ber-AC, otomatis akan lebih kering dibanding mungkin dengan yang tidak ber-AC, misalnya seperti itu. Kemudian tadi yang paling penting adalah memang penggunaan HP atau device yang lebih dari 2 jam, terus
tanpa istirahat, otomatis mata akan semakin kering ya. Iya. Nah, semakin kering mengakibatkan tadi CVS tersebut. Kemudian ditambah lagi memang dengan faktor yang lain, menopause. Oleh karena itu memang perempuan lebih banyak ya, gitu. Tapi hanya sedikit, 55%, 45%. Memang bedanya cuma 5%. Iya. Begitu, gitu sih sebenarnya. Oke, siap dok. Untuk pencegahannya sendiri dok, bisa nggak sih CVS ini dicegah? Oke, jadi kalau kita bicara tentang pencegahan ya sahabat Hermina ya, pertama memang penggunaan kacamata atau terkoreksi dengan baik kelainan refraksinya tersebut. Kemudian yang kedua, misalnya kita ada keluhan mata kering, otomatis kita memang bisa menggunakan air mata buatan seperti itu kan banyak ya air mata buatan yang memang dijual bebas, yang aman gitu. Tapi memang harus tahu betul ya, jangan sampai memakai sembarang air mata buatan, kemudian tetes mata itu sangat dilarang malahan. Kemudian yang selanjutnya mungkin untuk jarak baca itu yang baik harus diperhatikan ya, tidak boleh terlalu dekat dan tidak boleh terlalu jauh. Kemudian sekitar 25 inci ya. Kemudian kalau untuk tadi komputer, kalau komputer 25 inci, dan untuk sudut mata kita itu harus memang agak down, agak turun itu sekitar 10 derajat untuk penggunaan laptop. Jadi memang tidak boleh lebih tinggi, mendangak gitu tidak boleh. Memang harus ergonomis. Kemudian tadi untuk pencegahannya kita ingat dari WHO, kemudian dari Germas juga sudah membumingkan 20-20-20 atau 20 of rules. Ya, betul. Jadi ingat-ingat 20-20-20 sahabat Hermina ya, 20 menit yang pertama ketika melihat gadget baik HP, tablet, komputer selama 20 menit, memang kita disarankan untuk setiap 20 detik itu kita, jadi setiap 20 menit 20 detiknya istirahat. Gitu. 20 detiknya boleh berkedip, karena normalnya itu kita berkedip 15 sampai 20 kali per menit. Gitu. Jadi di waktu sela-sela 20 detik itu kita boleh sering-sering berkedip. Kemudian 20 yang terakhir kita harus melihat jauh-jauh 20 kaki. 20 kaki itu kalau disamakan itu dengan 6 meter. Jadi memang kita sering-sering lihat jauh. Tapi tentunya dengan sudah dipakai kacamata ya, jadi kelainan refraksinya sudah terkoreksi. Nah, bagi memang ibu-ibu nih sahabat Hermina yang di rumah juga yang punya putra-putri di rumah, misalnya memang ada kelainan refraksi, memang harus segera diperiksakan ya, dan kemudian pakai kacamata, itu yang penting. Gitu, kita harus memberikan pengertian kepada mereka juga tentang artinya baiknya pakai kacamata. Misalnya dia ada kelainan refraksi, jangan takut untuk dibully, karena memang ketika tidak memakai kacamata, itu nanti kelainan refraksinya misalnya minusnya itu bertambah sampai umur 18, masih bisa itu tambah. Kemudian tidak direkomendasikan banget kalau misalnya dia umur kurang dari 1 tahun, di WHO itu diberikan memang HP, gadget dan lain-lain ya. Jadi tidak direkomendasikan untuk dikasih HP gitu terus kita sambil ada yang mencuci, memang diem ya anaknya ya, hanya saja ya kayak gitu, memang tidak diperbolehkan seperti itu. Kalau untuk umur 2 tahun ke atas dari WHO hanya kurang lebih paling banyak itu 60 menit. Gitu, 60 menit. Jadi kalau lebih ya nggak boleh kayak gitu. Kemudian kalau yang lainnya sih saya rasa banyak akhirnya ujung-ujungnya ke myopic booming ya. Jadi sekarang booming itu minus-minus pada anak-anak. Ya, karena banyak sekali karena itu tadi penggunaan gadget, HP, tablet gitu ataupun komputer. Jadi memang harus lebih hati-hati, ingat 20 of rules. Kemudian kita bisa sama-sama cegah tadi CVS. Dan yang paling penting ada lagi yang nanya nih, yang terakhir nih sahabat Hermina, banyak sekali yang nanya. Kayak, dok, boleh nggak sih kacamata Blu-ray itu dipakai? Karena kan memang ada resiko. Jadi ketika HP, komputer itu akan memang mengeluarkan Blu-ray sekitar 450 sampai 480. Anti radiasi itu ya, dok, betul, nanometer.
Nah, anti radiasi itu yang sering ditawarkan nih, gitu kan. Terus pertanyaannya dari sahabat Hermina, dok, boleh nggak sih pakai itu? Kalau jawabannya boleh atau tidak, jawabannya boleh. Oke. Karena memang mencegah kelelahan. Jadi kelelahan kita biasanya menurun karena ada silau dan lain-lain. Namun ketika penelitian dari American Society itu menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara penggunaan kacamata Blu-ray dan non Blu-ray pada penggunaan komputer. Jadi memang tidak terbukti secara klinis untuk penggunaan anti Blu-ray apakah memang bisa menurunkan CVS tersebut. Namun kalau mau digunakan sahabat Hermina untuk misalnya mencegah kelelahan, untuk silau tidak berlebihan, itu boleh saja. Jadi jawabannya kalau boleh, boleh. Tapi kalau penelitian tidak terbukti untuk menurunkan CVS gitu, dokter. Siap, dok. Sangat menarik sekali sih, dok, bahasanya ya, dok ya. Sangat berguna sekali buat teman-teman Hermina di rumah ya, terutama yang punya anak-anak sih, dok, sekarang yang paling banyak ya, dok ya. Iya, betul. Karena udah dikasih gadget sejak dini. Benar. Gitu ya. Jadi sahabat-sahabat Hermina yang ada di rumah, misal keluarga atau anak atau bahkan diri kita sendiri ngerasa ada keluhan-keluhan yang sudah disebutkan dokter Jehan, mungkin boleh langsung konsultasi ke dokter spesialis mata ya. Di kita di Rumah Sakit Hermina ini sudah ada dokter Jehan spesialis mata untuk prakteknya di hari Selasa dan Kamis ya, dok ya. Betul. Dari Selasa dan Kamis mulai di pukul 3 nanti bisa ketemu dokter Jehan yang cantik, siapa tahu matanya jadi sembuh tanpa obat. Amin. Gitu ya, dok ya. Terima kasih banyak ya, dok, ilmunya insya Allah bermanfaat sekali untuk teman-teman Hermina di rumah. Sekian, terima kasih sahabat Hermina. Terima kasih sahabat Hermina.